mampu tidak negara itu membiayai pemilih datang ke TPS dibayar. Ketika itu bisa dilakukan oleh negara, money politik pasti akan berkurang. Wis kadung rasa enake penak, yo nambah to, Pak. Anggota DPR masa pakai mobil Avanza jadul. Upgrade dong ke Innova Reborn. Lah kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Suji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngobrol di sini ya. Alhamdulillah. Di podcast Ngonsen Deka dan alhamdulillah berkenan menyempatkan waktu. Ya harus, karena diundang itu juga kewajiban diundang itu harus hadir. Iya, Kang Suji sudah kita tunggu-tunggu, berkali-kali kami berusaha untuk mengundang tapi baru kali ini bisa hadir. Alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol di sini. Kami sangat penasaran apa yang sudah dilakukan oleh Kang Suji ya, selain dari Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara 2 periode ini dan sebentar lagi juga ada pergantian nanti. Kayaknya 2027 ya. 2028 nanti pergantian pengurus dan pergantian ketua. Ini siap-siap saja. Nggak bisa yang ketiga kalinya ini kayaknya. Nggak bisa, karena aturan mainnya itu udah 2 kali periode, nggak boleh nambah. Oke. Dan di sini buat kami penasaran, setelah kami juga melihat konten-konten kreator yang sudah dilakukan oleh Kang Suji, ini keren banget. Ada di situ momen-momen atau tema-tema leadership yang sudah Kang Suji spill juga. Mungkin di sini ada keinginan-keinginan Kang Suji, harapan-harapan Kang Suji ke depannya setelah 2 periode menjabat sebagai Ketua Bawaslu, akankah atau mungkinkah ke depannya nanti ada sesuatu yang baru begitu? Mau yang ke politik atau mau ke pengusaha? Ini yang ingin saya tanyakan. Dan Kang Suji sudah menebak, sudah tahu. Monggo langsung dijawab. Terima kasih Mbak Dinda tentu atas ruang dan waktu yang luar biasa bersama dengan Deka Production. Bagi saya ini penghargaan yang luar biasa diundang di acaranya Mbak Dinda ini. Alhamdulillah. Karena dengan acaranya Mbak Dinda berarti saya bisa ditonton oleh follower. Semoga. Mudah-mudahan segera monetasi dan segera cair. Amin. Begini Mbak Dinda, jadi saya selama ini memang mencoba untuk bagaimana sih kita membangun kader-kader anak-anak muda yang sebenarnya mereka punya potensi, cuman belum ada ruang untuk belajar lewat mana. Kalau kemudian kita konten-konten kreator yang ada di media sosial kita hari ini, mohon maaf, yang paling laris rating tertinggi adalah konten lucu, itu pasti ratingnya paling tinggi, FYP terus, kira-kira begitu. Kemudian konten-konten tentang informasi berita, karena orang cenderung cari informasi. Tapi jarang konten-konten yang serius, kemudian followernya banyak sampai dengan FYP, apalagi ngomong soal kayak semacam materi konten yang berat ya. Saya katakan materi leadership itu kan sebenarnya materi berat. Yang menurut saya tidak semua orang suka, bahkan banyak yang mencibir juga. Sebenarnya awalnya saya berawal dari niat diri sendiri. Yang pertama adalah saya konten kreator lama sebenarnya. 2012 saya sudah main YouTube. Di saat, mohon maaf ya, belum semua orang pakai HP Android, bukan semua orang punya akses wifi internet. Bahkan saya nguploadnya aja, mohon maaf, harus ke warnet, warung internet yang per jamnya bayar. Sehingga saya dulu di samping saya sebagai seorang mahasiswa, saya bikin usaha namanya Baskom Kreatif. Kita bergerak di bidang desain grafis dan multimedia. Kalau searching di Google pasti masih muncul itu Sujiantoko Baskom Kreatif. Pasti masih muncul. Kita bergerak di video syuting. Nah, karena kapasitas komputer pada waktu itu kita itu kan kalau semakin banyak produksi, kapasitas hadirnya penuh, maka kemudian kita simpanlah di YouTube. Kita nggak ada niatan sebenarnya untuk menjadi seorang konten kreator karena pada waktu itu belum musim konten kreator. Lah dari situlah kemudian 2012 itu tiba-tiba ada notifikasi dari YouTube bahwa channel kita bisa diaksen. Dari situ kita tindak lanjuti, kemudian dokumen-dokumen video kita sebenarnya banyak di pengajian lucu, pengajian yang paling FYP di kita yang menghasilkan itu mohon maaf sebelum boleh nggak Pak ya? Duri Azhari.
Duri Azari itu video konten kita yang video pengambilan gambar di aula Win Wali Songo dalam acara halal bihalal. Itu diduplikat hampir 35 channel yang kemudian kita laporkan sempat ke YouTube. Duplikat. Artinya di copy pasti diunggah lagi itu. Kalau sekarang kan langsung bisa terdeteksi. Itu kemarin kita ajukan ke YouTube untuk pemblokiran karena ada penduplikatan itu. Dari situ kemudian kita semangat ya. Terakhir tahun 2017 itu kita mencairkan AdSense yang kedua. Alhamdulillah lah, cukup lah ya. Karena saya pindah ke Jepara, sibuk di Bawaslu, akhirnya kita kena banned. Kita kena banned hampir bertahun-tahun. Tahun 2025 banding kita diterima oleh YouTube dan saya mencoba untuk semangat kembali. Disitulah kemudian saya meyakini bahwa semua bisa dimulai dari diri kita, oleh kita. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Jangan lihat hasil gambarnya yang bagus, editannya yang bagus, tapi ala kadernya dulu. Pada waktu itu saya kegiatan di Pekalongan, nginap di Hotel Syariah Pekalongan, saya bikin 3 konten lewat HP jadul saya, langsung sekaligus 3 konten. Saya rekam, saya edit semalam, saya unggahkan di seluruh platform media sosial saya. Jadi sekali saya unggah video shot itu ya di YouTube, ya di FB, ya di TikTok dan juga di IG. Karena bagi saya platform-platform inilah yang kemudian menjadi sasaran masyarakat anak-anak muda sekarang, dan hari ini ternyata yang rame itu di TikTok. TikTok itu banyak yang luar biasa lah. Lah dari situlah kemudian ide yang muncul saya, kenapa harus leadership? Karena satu basic saya di leadership, lama saya di organisasi, lama saya jadi seorang aktivis, kira-kira begitu. Kalau orang menyebutnya aktivis jalanan lah. Kita dulu adalah orang yang ahli demo. Jadi kalau hari ini mungkin di demo itu ya udah biasa. Kita dulu itu orang yang selalu bikin masalah dengan pemerintahan. Kalau misalnya hari ini kita punya masalah itu ya udah biasa. Jangan kaget. Jangan kaget. Artinya bahwa spirit itulah kemudian menjadikan saya udah konten ide kita adalah di leadership. Sisi yang lain nggak lucu lah kalau ketua Bawaslu bikin konten yang lucu-lucu kan. Iya. Ini yang menjadikan kenapa kemudian saya memilih konten leadership. Kok enggak, teman-teman banyak menanyakan, kamu kan, saya juga hobi trekking juga, hobi traveling. Kenapa teman-teman kok enggak bikin traveling saja, misalnya di Jepara ini ada apa aja travel yang bisa tapi kayak gitu kayak udah banyak ya traveling. Sekarang banyak banget Mbak. Temanya macam-macam. Ada yang travel khusus bahasa teman-teman ki sarkop, makom tuh banyak. Kemudian ada yang khusus destinasi wisata, potensi wisata. Ada yang kuliner, khusus kuliner. Yang ramai biasanya di kuliner ya. Dan sangat membantu teman-teman UMKM sih sebenarnya. Itu yang menjadikan latar belakang saya kenapa milih konten leadership. Dan ternyata lama-lama leadership banyak juga yang tertarik. Awal-awal itu saya lihat di TikTok dan di YouTube saya itu paling yang nonton mentok di angka 400-500 lah. Hari ini sudah 50.000. Tapi bukan berarti nanti setelah tahun 2028 bukan berarti terus menjadi tekun di konten kreator kan? Bisa jadi ya. Karena gini sebenarnya ada kan 2029 loh. 2029 itu kan bagi mereka-mereka yang sudah siap dari sisi, kayaknya ini mulai awal loh dilakukan persiapannya dengan membuat Kang Suji di leadership itu. Sebenarnya enggak juga sih Mbak. Jadi saya membranding diri Kang Suji itu adalah bagian dari ya hobi saja, hobi dan punya keinginan untuk sharing pengalaman dan pembelajaran buat teman-teman yang suka akan organisasi. Adapun kemudian pasca 2028 nanti nggak jadi Bawaslu, saya kira kita belum tahu ya. Tapi yang jelas kesiapan kita tentu di dunia swasta. Saya menyiapkan beberapa unique project untuk swasta lah. Artinya bahwa berbawaslu itu jangan sampai kemudian nggak muge. Tapi kita tetap punya kesibukan lah. Kita bikin usaha swasta. Adapun misalnya kemudian karena kita lama di dunia politik, walaupun di penyelenggara pemilu, kemudian di 2029 itu tahun politik mungkin ya, kita belum tahu juga sih
Kalau niatan-niatan mungkin dalam benak kecil belum ada ya, tapi kan nggak tahu nanti dengan berjalannya situasi, kemudian peta politik yang berubah. Ini bahasa halusnya. Aduh. Iya. Kebutuhan peserta pemilu yang seperti apa kita belum tahu. Tapi yang jelas sampai dengan hari ini alhamdulillah stakeholder baik, dengan seluruh jaringan juga baik, dengan teman-teman di bawah. Artinya di bawah itu saya juga kalau dalam konteks pasukan, Mbak, Bawaslu punya pasukan loh sampai tingkat TPS. Seandainya misalnya ya. Ini ngomong konteks politik sebenarnya. Tinggal klik tool saja. Clear gitu sebenarnya. Cuma kan nggak begitu juga. Tapi fokus kita hari ini dan ke depan saya hanya ingin memberikan pendidikan politik kepada teman-teman anak-anak muda khususnya bahwa bagaimana kita menciptakan pemilu ke depan, pilkada ke depan menjadi pemilu yang benar-benar anak muda banget, dengan kecerdasannya, dengan keintegritasannya, dan dengan idealismenya. Sehingga dimulai dari sekarang ini ya. Harus persiapannya. Kalau sekarang menyiapkan ininya, fokus kita ya Bawaslu KPU hari ini fokus kita memang bagaimana menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas agar apa? Kendala hari ini itu adalah soal politik praktis. Di mana mohon maaf ya, orang lebih menilai bagian dari pemilihan itu adalah dihitung dari sisi kalkulasi dia hilang kerja sehari. Ini menurut saya PR bersama, tidak hanya PR penyelenggara pemilu, PR-nya partai politik selaku peserta pemilu, PR-nya penyelenggara pemilu, PR-nya pemerintahan, dan juga PR-nya kita bersama lah kira-kira untuk memberikan kesadaran bahwa itu penting tetapi tidak harus pragmatis. Karena apa? Ada jangka panjang yang menjadi efek daripada pragmatis dan ada jangka panjang yang bisa diambil manfaat ketika kita tidak pragmatis. Apa outputnya? Outputnya adalah pemimpin yang baik atau keterwakilan kita yang di anggota dewan yang baik itu adalah mereka yang benar-benar berdasarkan kemampuan mereka mengelola dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bukan dari sisi mohon maaf ya kapital yang besar. Ini yang sering saya tonton Kang Suji di luar. Harapannya kayak gimana ini Kang Suji untuk kedepannya sebagai sosok seorang ketua Bawaslu Kabupaten Jepara yang sangat disegani, sangat dikagumi dan menginspirasi kita semua. Amin. Terutama skillnya tadi sempat disampaikan bahwa ini ke generasi muda, pemilih pemula ini. Pemilih pemula. Cerdas. Ya. Karena begini Mbak, logika sederhananya mohon maaf ya. Kalau kita ibarat kata sepeda motor itu kalau generasi lama ya. Sekarang itu kan kayak tren motor CB, motor auto. Itu dia harus di-upgrade mesinnya. Bodinya boleh auto, boleh CB. Mesinnya Tiger, mesinnya Mega Pro. Begitu kan? Nah, artinya bahwa untuk demokrasi yang akan datang, mohon maaf, kalau kita masih fokus di generasi lama, generasi tua, ini susah dibenahi. Tapi bagaimana kalau kita sasar ke anak-anak muda? Mohon maaf sekarang hari ini Bawaslu KPU fokusnya malah jujur di kelas 3 SMP. Yang sudah mulai bisa. Kelas 3 SMP itu 2029 dia bisa memilih. Sekarang belum bisa. Cerdas. Tapi 2029 dia bisa memilih. Ini yang harus kita tata. Ini bisa memilih. Nah, ini memilih. Mungkin di daerah saya itu ada madrasah gitu ya. Ini kan fokus madrasah kita adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak TPQ dinia. Karena apa? Dandani wong tuane susah. Tapi dandani akhlak anaknya lebih mudah. Dan dari kecil lah. Harapan ke depan kita khususnya di Jepara ini adalah bagaimana di 2029 ke depan itu pemilih-pemilih cerdas sebagaimana anak-anak Gen Z hari ini, generasi pemilih-pemilih hari ini itu yang masih memiliki idealisme, integritas dan komitmen menagih dan mengkritik. Ini saya kira penting. Sehingga apa? Ke depan satu, pemilu akan semakin murah biayanya. Sekarang itu kan keluhan nyun sewu, keluhan para kandidat, para peserta pemilu itu kan biaya politik yang mahal. Bahkan mohon maaf, pemilihan kepala desa aja melebihi daripada pemilihan DPR ataupun DPRD provinsi. Ini artinya bahwa
masyarakat hari ini masih berpikir praktis. Yang berikutnya adalah kalau ekonomi kita maju, saya yakin money politik akan hilang. Iya. Saudaranya, saya pernah menyampaikan semacam pertanyaan ataupun masukan ini di saat rapat koordinasi bersama dengan Bawaslu di Republik Indonesia. Pada waktu itu ada Pak Menteri Dalam Negeri. Saya sampaikan begini, mampu tidak negara itu membiayai pemilih datang ke TPS dibayar? Ketika itu bisa dilakukan oleh negara, money politik pasti akan berkurang. Itu walaupun mohon maaf ya, lagi-lagi akan dikembalikan ke apa? Walaupun itu dilakukan karena peserta pemilih itu yang dibutuhkan adalah pemenang, maka mesti harus ngimboy. Tapi paling tidak minimalisir modal politik bagi mereka. Ketika modal politik mereka itu rendah, maka apa yang dia lakukan hari ini, aspirasi yang dia dapatkan hari ini akan lebih banyak untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat maupun infrastruktur dibandingkan memperkaya diri. Maka itu harapannya ya Mas. Harapannya itu, walaupun sebenarnya saya sering mengatakan di forum-forum demokrasi ataupun forum-forum pembicaraan politik atau ngobrol politik lah, bahwa kita itu punya kelemahan ilmu lama yang selalu menjadi pedoman para kandidat. Apa itu? Ilmune wiro sableng 212. Periodisasi pemerintahan itu kan baik di DPR maupun bupati 5 tahun. 2 tahun pertama siapapun lah pasti mengembalikan modal nyarutang. Itu penting, Mbak. Itu belum clear loh mereka loh. Bayangkan, mohon maaf ya, 2019 pemilu itu mereka belum sempat nyarutang Covid 2 tahun. 2024 ini juga sama, belum sempat nyaur utang, efisiensi anggaran. Bayangkan. Ini yang menjadikan kenapa Mas Yuji nggak berani pikir 2 kali dong. Kasus-kasus seperti ini takut dong nanti, kan perlu dikalkulasi matang ini. Perlu dikaji dan dikalkulasi matang. Jangan sampai kemudian terjebak hanya soal wahnya, tapi di ruang lingkup yang lain kita nggak tahu hutang-hutangnya. Nah, ini kan repot juga. Kemudian di 1 tahun berikutnya, ketika 2 tahun tadi utang selesai, maka dia akan memperkaya diri. Ini yang bahaya. 1 tahun. Sekarang mohon maaf Mbak, anggota DPR masa pakai mobil Avanza jadul, upgrade dong ke Innova Reborn. Kan gitu. Gitu ya. Anggota DPR kok. Mulai ya. Kira-kira begitu. Setelah 2 ini di angka 1-nya ini yang lebih bahaya. Yang berikutnya kemudian masa rumahnya hanya begitu-begitu saja. Anggota DPR loh, penampilannya juga harus ditata dong. Yang penting nggak nambah istri aja lah, kira-kira gitu. Pilarnya yang kemarin cuma 2 tambah 10 dong. Ini yang saya kira masih terjadi. Saya kira tidak hanya di pemilu ya, di pemilihan apapun. Bahkan mohon maaf di pemilihan yang tidak ada finansialnya. Kita sering mengatakan organisasi non profit. Jadi organisasi kan ada 2. Organisasi profit, organisasi non profit. Organisasi profit itu jelas ada gajinya, jelas ada anggarannya. Bahkan organisasi yang non profit, mohon maaf, yang nggak ada gajinya pun itu dilakukan. Mohon maaf ya, dalam tanda kutip, ormas, OKP melakukan loh. Itu kan nggak ada gajinya, hanya popularitas saja loh. Dia lakukan itu. Tapi apalagi tetap dilakukan gitu. Nah ya, apalagi ini yang profit jelas. Yang ketiga adalah 2 tahun berikutnya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan mempersiapkan diri. Nglumpukke. Wis kadung rasa enake penak, yo nambah to, Pak. Periode selanjutnya. Maka dia akan mengumpulkan modal pundi-pundi pemilihan berikutnya. Ini yang saya sebut 212. Kalau ini selamanya akan dilakukan, maka kemudian sampai kapan kita kondisi seperti ini akan berlanjut? Yang bisa memutus ini apa? Generasi, Pak. Maka saya sering menyebutnya adalah pemotongan generasi yang akan merubah demokrasi. Pemotongan generasi yang akan merubah demokrasi. Sudah saatnya sing sepuh-sepuh iku pensiun, ganti yang muda-muda yang punya idealisme tinggi. Baik.
Terima kasih Kang Suji, semoga ini menginspirasi kita semua Amin, ya amin, obrolan amin. kita, Siap. dan semoga Kang Suji sendiri kita Amin. semua mendoakan ke depannya tahun 2029 tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Pangestunya Mbak Bukan Dinda. hanya sekedar konten kreator, tetapi terjun di dunia politik niat banget dan pengikutnya juga banyak. Amin. Tidak harus di dunia politik sih, bagi saya yang penting bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Amin. Kabupaten Iya, Jepara. iya, baik. Jepara semakin jaya dan semakin maju. Amin. ke depannya. Terima kasih Kang Suji. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.